Banten merupakan persembahan dan sarana bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Banten juga merupakan wujud rasa terima kasih, cinta, dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa karena telah melimpahkan wara nugrahanya. Secara mendasar dalam agama Hindu, Banten juga dapat dikatakan sebagai sarana agama. Banten dapat dibagi sesuai dengan kegunaannya. Salah satunya adalah Banten Prayascita. Prayascita berasal dari suku kata pra yang berarti sebelum, sedangkan cita berarti pikiran. Jadi Prayascita mengandung arti penyucian dari segala kesedihan atau juga kekotoran. Banten Prayascita biasanya digunakan untuk membersihkan atau mensucikan pikiran sebelum dilaksanakan upacara suci seperti melas pas bangunan, peralatan elektronik, kendaraan yang baru dibeli, untuk kemalangan, sebel, dan cuntaka. Banten Prayascita terdiri dari beberapa unsur, di antaranya tamas gede atau nyiru dan alat sebagai simbol windu yang memiliki makna kekuatan penyucian atau pawitra. Sampian Nagasari memiliki makna memohon sarining merta atau hasil yang murni untuk kehidupan. Penyenang memiliki makna kehidupan, kehadapan yang siwa. Selain itu juga terdapat pebersihan payasan. Kemudian terdapat juga lis senjata yang memiliki makna memohon kesucian, termasuk juga sampian padmo. Berikutnya adalah jajan uli, jaja begino, roti kukus, dan cerorot yang memiliki makna bahwa manusia berterima kasih atas anugerah yang diberikan berupa pikiran. Sedangkan tape, pinang, dan tebu adalah simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam ini. Ada juga tempat nasi yang disebut dengan kelongkong. Berikutnya adalah coblong berisi daun dadap yang diulek dan diisi sedikit air, peras tulung sayut atau sorohan alit, kemudian tabia bun, daun dadap, dan padang lepas. Bagian lain dari Banten ini juga adalah payuk peri berisi toyo yang bercampur dengan bunga tunjung, cempaka putih dan kuning, beras kuning bertempatkan takir, kemudian bungka nyuh gading yang dikasturi. Adapun cara penacaannya adalah nyiru atau nampan atau keben disiapkan, kemudian diisi alen. Di atasnya disusun pisang, tebu, tape, jaja uli, jaja begina. Kemudian diisi pula buah-buahan seperti mangga, anggur, leci, badung, dan salak. Di bagian teben atau di belakangnya diisi nasi celongkong yang terbuat dari janur berbentuk bundar, lalu diisi trikono. Tatakannya adalah daun tabia bun yang berjumlah ganjil. Di atas nasi kelongkong ditancapi padang lepas dan muncuk daun dadap. Selanjutnya diisi pula sorohan alit atau tebasan alit dan pebersihan payasan. Kemudian toyo wadah piri yang di atasnya diisi takir berisi beras kuning dan bunga. Berikutnya adalah lis senjata, coblong berisi daun dadap yang telah diulek. Kemudian di atasnya disusun dengan sampian padma. Bagian terakhir barulah diisi penyenang dan sampian Nagasari.